Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Eko Wadagigia. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 dari administrasi server, yaitu menggunakan CentOS Linux untuk melakukan beberapa soal atau perintah yang ada di bawah ini. Nah, di sini saya menggunakan ini ya, kayak emulator online buat ngerjainnya. Oke, pertama untuk soalnya itu kita membuat dua user dengan user pertama itu nama dan user kedua user test. Oke, kita masuk dulu ke terminal. Pertama kita masuk ke akses root untuk menambahkan usernya. Oke, ini udah masuk rootnya ya, jadi kita bisa menambahkan dengan perintah add user dengan nama saya Egi, lalu tambah lagi satunya add user namanya user test. Nah, di sini ini kan udah kebuat usernya, kita tambahkan passwordnya, yaitu password. Oke, di sini kita bisa ngeset apa passwordnya. Saya isi aja. Ini mungkin saya karena kurang dari 8 karakter, nggak apa-apa ya, itu tetap berhasil kok. Untuk yang user test juga sama perintahnya, cuma belakangnya ada itu nama usernya. Nah, di sini udah sama-sama kita set ya, dua user tadi sama passwordnya. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Jadi kita disuruh pakai perintah get /etc/password buat ngecek user yang telah kita tambah tadi. tg slash get id slash id. Nah, di sini ketambah ya usernya, ada Egi sama user test. Nah, lalu kita lanjut ke nomor berikutnya. Jadi kita masukkan user baru. Jadi user yang kita tambahkan tadi kita beri akses kita beri akses secara root. Jadi kita bisa mengakses root pakai user yang baru kita tambahkan tadi. Nah, itu kita pakai perintah user mod. Itu ada mod -a g ini fungsi dari sudonya, lalu di belakang atau yang terakhir itu nama usernya. Nah, di sini udah ya. Nah, sekarang kita coba untuk login pakai ini user yang user saya yang saya pakai tadi, yang saya buat tadi. Kita masuk ke sini.
Nah, kita klik ini switch user. Nah, ini ada akun saya sama user tadi ya. Kita masukkan passwordnya tadi. Jadi cuma 4 karakter ya. Jadi ada peringatan tadi waktu kita buat. Nah, di sini kita udah masuk. Ya, ini pakai settingan, kita harus ngeset dulu ya. Jadi sebenarnya ini nggak perlu juga sih, tapi nggak apa-apa, kita turutin aja ya. Nah, oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Setelah udah masuk udah akses setara root, lalu kita login nomor 4 tadi, kita masuk ke terminal. Nah, ini di sini udah masuk ya. Jadi nama user saya, tapi belakangnya masih localhost. Nah, lalu di sini kita ganti password yang saya pakai tadi, menggunakan password baru. Iya. Jadi kita masuk ke root dulu pakai ini passwordnya yang tadi yang berawal ya. Nah, kita masuk ke root tapi pakai nama saya, user yang saya pakai tadi. Nah, di sini kita ubah password dari itu nama saya tadi. Oke. Nah, kita ganti passwordnya yang saya tadi ya. Seumpama ini peringatan karena passwordnya terlalu mudah aja ya. Sebenarnya masih boleh kok, cuma karena mungkin validasinya lebih ketat gitu, jadi ada peringatan gini kalau passwordnya yang kita buat itu terlalu mudah. Nah, setelah kita ganti password dan sukses, kita logout, terus kita masuk lagi pakai user password yang tadi yang baru. Salah, sorry, harusnya ganti user ya, bukan lock screen. Oh, sama aja ya, untuk ngetes password kan sama aja ya, harusnya ke sini. Tadi kan password awal kita pakai 4 karakter ya, jadi tadi saya ubah ke 8 karakter. Nah, ini bisa, berarti masuk ya. Jadi ya sebenarnya tadi mau saya logout terus masuk lagi, tapi tadi ternyata sama aja karena harus masukin password. Nah, kita masuk ke nomor berikutnya. Nah, kita cek siapa atau akses atau perintah last sama home. Kalau kita pakai ketik last, nah ini kita bisa ngecek siapa yang login dan yang akses, user yang akses sama dia ngelakuin apa aja yang tadi. Terus ada last sama who itu siapa yang lagi jalan sekarang. Iya, ini sama ini yang
pertama saya pakai tadi online, terus ini yang baru saya buat dan saya login sekarang. Oke, langsung kita ke nomor berikutnya, yaitu kita ngubah file ini etc connect pakai sudo shell. Nah, di sini kita masuk lagi ya ke root biar bisa ngakses itu. Kita masukkan lagi passwordnya. Kita copy aja tadi, nggak bisa ternyata. Edit /etc /resolve conf resolve ini nggak pakai conf. Oh, untuk ngubahnya sorry itu kita pakai nano ya, jadi untuk mengubah sebuah file yang ada di dalam itu, jadi kita ambil aja teksnya yang tadi. Jadi setelah edit itu harus kita tambahkan perintah namanya nano. Kok pc resolve.com. Oh, ini bukan edit, ini pakai sudo. Nah, kita masuk ke file resolve dan .conf itu tadi ya, kita nambahin server baru, yaitu kita tulis dulu namanya server, kita pakai IP tadi ya 208 222 sama 220. Jadi kita paste aja, gak masuk. Kita tulis manual aja 202 208 08 ini kecil 722 terus nambah lagi server sama kayak atasnya 208 titik 67 titik belakangnya yang beda 220 sama 220 pakai titik ya, kan ngomong 20. Oke, kalau udah kita save pakai Ctrl O. Ini ya Ctrl O udah, terus kita keluar. Ini namanya ya, udah. Nah, kita Ctrl X kalau keluar. Ctrl O tadi nggak langsung keluar karena kita harus ngeset namanya lagi. Kita cek ini lagi untuk ngecek apakah udah ketambah. Nah, udah ketambah ya, dan kita keluarkan aja. Lalu kita ke nomor berikutnya, kita ngecek halaman itu ACID sama
google.com pakai perintah dig sama nslookup. Oke, kita pakai dig untuk www.hotel.id. Ini hasilnya ya, jadi kayak buat ngecek connection kayak ping gitu ya, mungkin tapi lebih detail. Kalau di Windows mungkin kayak ping tapi nggak sedetail ini. Terus kita pakai apa tadi, dik terus yang belum, terus lookup buat google.com. Nah ini hasilnya ya, jadi ini langsung kelihatan servernya apa, addressnya apa, sama IP-nya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Masih jadi pakai user yang tadi, kita coba ganti user test, passwordnya user test. Jadi sama kayak tadi ya, password user test. Nah, kita coba ini. Kepanjangan, jadi kita pakai yang lebih simpel aja ya. Nah ini udah keubah. Yang ini tadi saya buat panjang tapi tulisannya mirip, ternyata yang kedua malah lupa atau salah ketik, tipu gitu. Terus yang ini saya pakai bisa password pendek biar gampang, dan ada peringatan ini tadi yang sama. Nah lalu untuk yang terakhir kita hapus user test, lalu kita tampilkan usernya yang tadi. Untuk hapus kita pakai perintah user. Jadi kalau nambah user add, kalau delete user del spasi nama usernya, test nama usernya ya. Jadi nanti namanya user test ini. Nah ini udah, kita cek pakai perintah yang tadi buat ngecek usernya masih ada atau enggak, get /etc harusnya tadi di list dulu ya, buat lihat ini password sebelum di download tadi, tapi nggak apa-apa. Nah ini usernya tinggal onward sama yang saja. Nah, oke, mungkin itu aja dari saya. Selebihnya mohon maaf kalau banyak kekeliruan sama banyak salah kata. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.